Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami Nacila dari MAN 1 Sijunjung, Sumatera Barat. Kami menyatakan setuju terhadap mosi perdebatan persepsi korupsi Indonesia yang semakin buruk. Berdasarkan data Transparansi Internasional terbaru menunjukkan indeks persepsi korupsi di Indonesia per tahun 2022 tercatat sebesar 34 poin. Angka ini turun 4 poin dari tahun sebelumnya yang hanya di angka 38 poin. Skor ini mengakibatkan Indonesia di peringkat 110 negara dari 180 negara dengan indeks persepsi korupsi yang tinggi. Sedangkan di Asia Tenggara, indeks persepsi korupsi di Indonesia tercatat sebagai negara terkorup kelima di Asia Tenggara. Indeks persepsi di era Jokowi dinilai terburuk sepanjang sejarah reformasi. Bapak Jokowi memberikan respon dengan mengerahkan jajarannya untuk melakukan koreksi dan evaluasi mengenai korupsi itu sendiri. Turunnya indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2022 disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, lambatnya pengesahan Undang-Undang Pemberantasan Aset oleh DPR untuk para koruptor. Yang kedua, keterlibatan swasta dalam pengambilan kebijakan. Dan yang ketiga, peningkatan penggunaan anggaran oleh pemerintah. Serta yang keempat, keterbatasan pengawasan barang dan jasa oleh pemerintah. Serta yang kelima, sikap pemerintah yang cenderung permisif terhadap tindakan korupsi itu sendiri. 10 tahun terakhir negara rugi 229 triliun dari kasus korupsi. Data ini diolah dari Indonesia Corruption Watch dari tahun 2013 sampai 2023 dengan 3 kasus kontroversial dengan kerugian yang tak main-main. Yang pertama, kasus BLBI dengan kerugian 110 triliun. Yang kedua, kasus Surya Darmadi dengan kerugian 104 triliun. Dan kasus terakhir, Jiwasraya atau Asabri dengan kerugian 40 triliun. Dampak dari tindakan korupsi terhadap negara yaitu pertumbuhan ekonomi yang melambat. Sedangkan dampaknya terhadap rakyat yaitu pelayanan publik yang semakin mahal, kriminalitas yang merajalela, demonstrasi di mana-mana, serta kemiskinan yang tak terbendung. Dewan Juri yang kami hormati, pemerintah di Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi indeks korupsi yang berguna untuk mengurangi angka korupsi dan juga untuk mengembalikan kepercayaan publik. Adapun upaya-upaya tersebut, yang pertama, melakukan reformasi birokrasi dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengurangi potensi korupsi. Yang kedua, meningkatkan institusi pengawasan seperti BPK, KPK, dan APH. Yang selanjutnya, penerapan undang-undang anti korupsi. Dan yang terakhir, yaitu pendidikan dan literasi anti korupsi guna memberikan kesadaran kepada publik betapa bahayanya korupsi dan bagaimana cara kita mencegahnya. Namun, masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan komitmen dari pihak-pihak yang terkait dalam penanganan indeks korupsi. Menimbang dari argumen-argumen yang telah kami sampaikan didukung dengan fakta-fakta, kami menyatakan bahwa kami berada pada posisi pro terhadap mosi perdebatan kali ini. Persepsi korupsi Indonesia yang semakin buruk. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.